Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keberkahan dan kesehatan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya bercerita tentang perjalanan Nabi Hud alaihissalam dalam menyampaikan dakwahnya yang penuh rintangan. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Langsung saja kita mulai, cekidot. Nabi Hud alaihissalam keturunan dari Nabi Nuh, dari hasil keturunan Sam bin Nuh. Yang diriwayatkan keturunan Nabi Nuh yang selamat dari banjir bandang. Allah memberikan karunia kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Salah satu yang diberi anugerah ini adalah kaum Ad ini. Kaum ini hidup di Bukit Pasir, Al-Ahqaf namanya. Tempat ini terletak di Hadramaut, yaitu perbatasan antara Oman dan Yaman ya guys. Kaum Aad ini tertulis di dalam Al-Quran adalah suku Arab kuno. Para ulama juga menyebutkan bahwa suku Aad ini ada dua, yaitu suku Aad awal atau Aad pertama yang mempunyai ibu kota di Iram. Dan Aad akhir. Aad akhir ini adalah Aad kedua. Aad kedua ini hidup setelah Aad awal musnah ya guys. Dan Nabi Hud alaihissalam berdakwah kepada Aad awal. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, kaum Ad ini banyak sekali diberi kelebihan dan kenikmatan. Diberi kecerdasan yang sangat amat cerdas dan diberi fisik yang lebih daripada yang lain. Fisiknya itu benar-benar tinggi, gagah, dan kuat dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Apabila mereka menyerang satu kaum, maka mereka akan memenangkan peperangan itu karena memang benar-benar kuat fisiknya. Dan walaupun kaum Ad ini tinggal di bukit yang berpasir, Allah mengaruniai kecerdasan dan kehebatan sehingga kemakmuran begitu melimpah di negeri ini. Dengan kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun mengubah bukit dan pasir yang tandus itu menjadi sebuah lahan yang sangat hijau dan benar-benar menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak. Penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air yang banyak pula. Mereka pun berhasil membangun kota dengan membangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Pada zaman itu, kaum Ad sudah berhasil membuat perumahan dan gedung-gedung yang tinggi dari gua yang dipahat. Dan sekarang pun masih ada ya guys bangunannya dan menjadi situs warisan dunia. Dan bisa dikatakan bahwa kaum Ad ini benar-benar kaum yang diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada yang lainnya. Namun mereka semua tidak mau mensyukuri nikmat Allah dan kembali kufur dan ingkar kepada semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyembah Tuhan selain Allah. Tuhan mereka diberi nama Sat, Samudra, dan Hara. Inilah kaum pertama yang kembali menyembah berhala setelah ditenggelamkannya umat Nabi Nuh. Karena kaum Ad yang akhlaknya sudah melampaui batas dan tidak mau mengingat lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, diutuslah seorang nabi yang berasal dari kaum mereka, yaitu kaum Ad. Nabi yang diutus untuk memperbaiki akhlak kaum Ad tersebut bernama Nabi Hud alaihissalam. Ayah Nabi Hud alaihissalam bernama Abdullah. Bahkan Nabi Hud masih saudara pemuka kaum Ad itu sendiri. Dan dalam perjalanan dakwahnya dia menikahi seorang wanita bernama Melka dari Madai bin Jabar. Dan dari berbagai sumber banyak yang menyebutkan Nabi Hud alaihissalam ini tidak mempunyai keturunan. Sedangkan Nabi Soleh keturunannya dari mana?
Nah, Nabi Soleh itu keturunannya tetap dari Syam, tapi saya ceritakan di video saya selanjutnya ya. Perjalanan Nabi Hud berdakwah ke kaum Ad ini sama seperti nabi-nabi lainnya, banyak sekali rintangan dan hambatannya. Karena seringnya berdakwah dan menyerukan kepada semua kaum Ad untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad pun bertanya kepada Nabi Hud, "Sebenarnya kamu ini siapa? Berani-beraninya kepada kaum Ad." Nabi Hud alaihissalam pun menjawab bahwa saya itu Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyerukan kepada kaum Ad kembali ke jalan Allah. Mendengar jawaban itu, kaum Ad pun menertawakan Nabi Hud, bahkan boleh dibilang kalau Nabi Hud itu adalah orang gila. Karena memang waktu itu Nabi Hud belum diberi mukjizat, jadi mereka banyak yang meragukan tentang kenabian Nabi Hud. Dengan kesombongan dan keangkuhan mereka itulah, makanya hidayah susah masuk ke dalam kaum Ad ini. Walaupun Nabi Hud alaihissalam ini selalu diolok-olok dan dihina oleh kaum Ad, Nabi Hud terus berdakwah menyampaikan kalam-kalam ilahinya. Kaum Ad pun dengan keras kepalanya tidak mau menerima ajaran Nabi Hud. Bahkan kaum Ad menganggap Nabi Hud alaihissalam itu jadi aneh karena pemberian dari Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala mereka. Mereka kaum Ad ini menantang kepada Nabi Hud, minta diturunkan azab, bahwa Tuhan siapa yang paling kuat. Mendengar perkataan kaum Ad ini, Nabi Hud pun berkata, "Sungguh Allah akan murka dengan segala kesombongan kalian ini." Dan benar saja, melihat dakwah Nabi Hud alaihissalam yang begitu banyak rintangan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mempercepat azabnya sesuai permintaan kaum Ad. Azab yang pertama diturunkan adalah tidak ada hujan, air, sungai semuanya kering, dan tanaman pun mati. Dan di saat itulah Nabi Hud datang kembali untuk menyerukan kepada kebenaran, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat memohon ampun atas segala kesalahannya. Namun seruan itu tidak mengubah kaum Ad untuk tetap menyembah berhala. Mereka tetap menganggap bahwa kekeringan yang bisa mengatasi hanya Tuhan mereka. Di tengah-tengah dakwah Nabi Hud itu tiba-tiba muncul awan hitam yang sangat pekat. Kaum Ad mengira bahwa itu adalah hujan yang akan turun dan membawa keberkahan bagi mereka. Nabi Hud pun mengingatkan bahwa itu adalah awan yang membawa petaka, bukan suatu keberkahan yang akan turun ke bumi. Kaum Ad pun menolaknya dan tidak meyakini yang disampaikan Nabi Hud alaihissalam. Dan benar saja, gumpalan-gumpalan awan itu menjadi angin samun. Dan setelah menjadi angin topan yang sangat dingin dan menghancurkan semua yang ada di sekitar, mereka pun tunggang langgang lari tak karuan. Angin itu mengubah semua yang dilewatinya menjadi debu. Angin itu berhembus sampai 7 hari 7 malam. Dan semua pengikut kaum Ad pun akhirnya tewas tak terselamatkan satupun, kecuali Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Hud alaihissalam, selamat dari azab yang diberikan kepada kaum Ad tanpa luka sedikit pun. Akhirnya Nabi Hud dan pengikutnya pindahlah ke Hadramaut, sekitar 80 km dari kota Tarim namanya. Dan Nabi Hud pun terus berdakwah sampai tutup usia. Dan di kota tersebutlah Nabi Hud alaihissalam dimakamkan.
Sampai sekarang makamnya pun banyak diziarahi oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Itu tadi cerita Nabi Hud alaihissalam dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya. Jika ada salah kata atau yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita saya ini bisa membawa kebaikan bagi semuanya. Dan jika memang kurang lengkap, tolong dilengkapi di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.